Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fizal laili hadarna fizal bait insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat salimu alaihi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi min azwajihi wa zuriyati wa ashabihi wa halal baiti kiramil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi malam hari ini kita kembali mempelajari rukun sembahyang 13. Karena kemarin kita berbicara tentang umum berhubungan dengan terjadinya pilkada serentak di seluruh Indonesia. Nah, hari ini kita kembali kepada konsep kita, yaitu rukun sembahyang 13. Jadi kita sudah mempelajari itu pertama kali niat sudah ya. Niat, tegak berdiri betul, takbiratul ihram, Fatihah. membaca Fatihah. Ya, Nah, atas itu itu. sudah kan? Ya, atas itu. Nah, sekarang kita mempelajari membaca Fatihah dalam versi lain. Nah, dalam versi lain. Itu silakan dibuka surat Al-Isra ayat 14 tadi. Dibaca. Lima. Artinya, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Nah, Pak Ren? Sama Pak, ayat yang sama. Ya, sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Ya. Pak Charlie ada ketemu? Sudah. Ayat. Silakan Pak. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Itu surat Al-Isra ayat 14. Jadi itu perintah itu. Kita disuruh membaca kitab yang ada di diri kita. Nah, berhubung kita masih membahas masalah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu terdiri berapa ayat, Pak? 7 ayat ya. 7 ayat. Nah, di kita itu ada 7 ayat juga yang harus dibaca, Pak. Ada 7 ayat juga yang harus kita baca. Harus kita dengarkan dia, kita perhatikan dia, dan kita rasakan keberadaannya. Nah, 7 ayat itu yang dulu yang pernah kita ceritakan itu. Kodrat di Allah. Nah, itu kan kuasa artinya kan. Nyata di Rasul. Di kita apa? Qadirun. Nah, Qadirun itu artinya dikuasakan. Yang perlu kita perhatikan, kita lihat, kita rasakan
tempat tegaknya itu, Pak. Tempat tegak kodirun itu adalah di otak, tulang dan urat. Jadi harus tahu kita itu. Kodrat di Allah artinya kuasa, nyata di Rasul. Pada kita itu namanya kodirun. Tempat tegaknya otak, tulang dan urat. Jadi otak itu kuasa berpikir, tulang itu kuasa berdiri, urat kuasa bergerak. Jadi satu saja ini hilang fungsinya, maka kita susah berkuasa. Bukan tidak berkuasa, tapi susah berkuasa. Nah, jadi kita contohkan, otak bagus, dia bisa berpikir. Tulang bagus, dia bisa berdiri. Lah kalau urat tidak bagus, tidak bisa bergerak dia. Itu. Kemudian tulang bagus, bisa berdiri. Urat bagus, bisa bergerak. Tapi otak tidak bagus, tidak bisa berpikir dia. Atau otak bagus, urat bagus, tulang tidak bagus, tidak bisa berdiri dia. Maka benarlah kuasa Allah itu nyata di Rasul. Di kita namanya Qadirun. Tempat tegaknya otak, tulang dan urat. Nah, yang perlu kita baca di sini gerakan otak itu, cara berpikirnya. Nah, kebanyakan orang kan kurang memperhatikan cara berpikir itu. Bahkan mereka itu berpikirnya instan, Pak. Karena kebiasaan dari kecil itu udah bisa berpikir, akhirnya instan. Kalau dia seorang pedagang, ya berpikirnya dagang itulah. Kalau dia kuliah itulah. Tidak pernah ada peningkatan. Padahal berpikir itu adalah penampakan daripada kapasitas akal. Makanya kalau kita berhadapan di masyarakat, pasti terjadi perbedaan. Nah, perbedaan itu bermula daripada kapasitas akal tadi. Otomatis berbeda cara berpikir. Kalau berbeda cara berpikir, otomatis berbeda cara bergerak atau berbuat. Nah, itu kita perhatikan itu. Nah, yang hendak saya sampaikan pada malam ini adalah sesuatu yang tadi pagi saya tulis di grup WA MTSN tempat saya sekolah dulu, dan saya tembuskan kepada beberapa dosen supaya peningkatan kapasitas pikir ini digalakkan. Ini contoh begini, seperti Pak Abu kan udah 60 tahun. Kalau untuk jadi PNS tidak mungkin, tapi untuk menjadi pejabat negara, pejabat provinsi, pejabat kota atau kabupaten, pejabat kecamatan, pejabat yang lain itu masih terbuka. Hanya saja yang perlu kita ketahui adalah bagaimana kira-kira Allah itu bisa menempatkan, memposisikan kita pada posisi itu. Tentu kita harus tingkatkan kapasitas mental, spiritual, dan intelektual. Jadi kajian kita malam ini membongkar kelemahan kita selama ini. Nah, kita kan begini, Pak Arif ini nanti bisa jadi pejabat di suatu negara. Lapolah saya, sekolah saya sebatas inilah, pengalaman saya sebatas inilah. Nah, jadi ungkapan itu kan umum kita lakukan, umum kita buat, karena itu yang kita ketahui. Padahal Allah itu bisa berbuat segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Nah, jadi jangan sampai kita nganggur dalam hidup ini. Tingkatkan kualitas daripada mental. Nah, bagaimana caranya mental kita ini kuat? Kita bergaul dari kalangan bawah, menengah, atas. Dengan pejabat kita berkawan, dengan tokoh pendidikan kita berkawan, dengan tokoh agama kita berkawan,
Dan dengan tokoh preman pun kita berkawan. Jadi mental kita terasah dan teruji. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gamang, tidak ada rasa ragu kalau kita ngumpul dengan mereka itu. Dan itu harus disengaja. Itu artinya meningkatkan kapasitas mental. Kemudian spiritual. Spiritual itu ya meningkatkan kapasitas semangat juang. Tentu harus ada cita-cita dan harapan. Supaya kita tahu bahwa itu bisa berubah dan meningkat, kita tahu siapa yang memberikan kekuasaan, siapa yang memberikan kerajaan, ya Allah juga. Maka bubuhilah diri kita itu dengan pengetahuan-pengetahuan itu, supaya nanti Allah tidak susah untuk menempatkan kita di posisi itu. Nah, kemudian intelektual itu pengetahuan apa aja? Sosial, budaya, ekonomi, politik, pendidikan, macam-macam itu. Makanya kita memang harus banyak bergaul, membaca, berdiskusi, tidak keberatan mendatangi forum-forum. Itu dalam rangka apa tadi? Dalam rangka untuk Allah mudah menunjuk kita, mengangkat kita sebagai pejabat-pejabat tadi. Tapi kita jadi pejabat di sini bukan berarti mencari uang, tidak. Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kemanusiaan. Nah, itulah yang perlu kita baca, cara kita berpikir. Nah, kemudian waktu kita bergaul di masyarakat, kita bisa baca ini kapasitas akalnya berapa persen ini, atau di kelas berapa ini. Kita bisa baca dari cara dia berbicara, cara dia mengungkapkan, cara dia memikirkan sesuatu. Nah, manfaat untuk itu adalah ada kalanya orang itu bisa kita ajak berbicara, ada kalanya tidak, dan ada kalanya untuk kita ajak berpikir secara nuansa. Itu segalanya tergantung dengan cara kita menilai orang itu. Nah, makanya kata Nabi, hati-hati kalau berbicara dengan orang awam. Kalau dalam bahasa kasarnya orang bodoh. Kenapa? Orang bodoh itu mengartikan apa yang kita bicarakan itu seperti apa yang dipikirkan, Pak. Nak bagus, nak baik, cara kita berpikir, cara kita berbicara, dia akan mengartikan itu seperti apa yang dia pikirkan. Nah, itu salah satu contoh cara kita membaca cara berpikir di otak tadi. Tapi sebenarnya bukan otak yang berpikir. Yang berpikir itu adalah ruh, tapi otak itu alat gitu. Nah, kemudian kita baca pula tulang itu tempat tegak. Jadi sebelum kita melangkah, perhatikan tempat berpijak. Kan begitu pepatah orang tua kita. Sebelum kita tegak, perhatikan di mana kita tegak. Nah, ini dalam artian tadi, jangan disamakan tegak di rumah dengan tegak di luar. Akibatnya kita kecolongan. Kalau di perkampungan kita, di kelompok kita biasanya ngomong goblok itu biasa. Tapi ada di satu posisi tertentu orang tidak biasa dengar itu. Maka itulah yang terjadi di Ustadz kita kemarin itu. Nah, kenapa? Karena apa yang dia ungkapkan, yang dia katakan itu bagi netizen tertentu itu sudah luar biasa, sudah tidak beradab, tidak beretika kan. Walaupun mengatakan orang goblok juga sebenarnya bukan beradab juga, karena goblok itu identik dengan bodoh. Nah, gitu. Itu contoh kita membaca tempat tegak. Kemudian gerak. Tidak semua gerak itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Kadang-kadang ada gerak yang tidak boleh kita lakukan. Ada. Misalnya kita masuk ke rumah Pak Charlie kan, ya kalau kita lah akrabnya tidak masalah. Kalau baru sekali-sekali kita ke rumah Pak Charlie lah ditengok kalau tengok kalau, dan itu tidak salah juga. Tapi ada beberapa adab itu tidak baik. Apalagi sempat mempertanyakan dan seterusnya. Nah, itulah contoh daripada membaca kuasa Allah yang ada di diri kita. Itu aja contohannya sebagian kecil. Nah, yang paling penting lagi untuk kita ketahui dalam masalah membaca
kodrat Allah yang di kita namanya Qadirun tadi, bagaimana melindungi pemikiran, melindungi pendirian, melindungi gerak. Dan itu harus ada pengetahuan. Jadi biar pikiran kita ini tidak pusing, tidak susah, tidak galau. Itu harus kita ketahui bagaimana mengatasnya, mengantisipasinya. Nah, cak saya itu Pak, kalau dulu kan pagi kuliah kan, balik siang, kadang-kadang balik jam 3, aktivitas banyak ada. Lah kalau sudah selesai kuliah, kan di rumah saja itu. Bayangkanlah dari pagi, siang, sore, malam di rumah saja. Apa tidak bosan? Ya bosan. Tapi kita sikapi. Pagi kita sholat subuh, sudah subuh kita diskusi dengan kawan-kawan. Balik ke rumah, bersihkan rumah. Sudah tuh pasang sepatu, olahraga. Balik olahraga, mencari apa? Sarapan. Sudah sarapan, mulai kita masuk pada aktivitas yang kita buat sendiri di rumah. Apakah kita nak menulis, apakah kita nak bikin video, ataukah kita mungkin nyanyi. Kalau Pak Will udah lihat ya, Pak Abu Fikri nyanyi. Nah kalau Pak Arif, Pak Lum, nah itu adalah aktivitas dalam rangka untuk mengisi jangan sampai kita jenuh dalam kehidupan. Nah jadi setelah asar kita ciptakan lagi sampai. Nah, itu. Dan itu cari yang bermanfaat, cari yang sifatnya menerobos ke dunia luar. Makanya kita bikin video, kita upload ya, kita floorkan itu. Harapan kita dunia luar tahu dengan kita, kenal dengan kita, dan tidak usah ragu menyampaikan statement ataupun pernyataan, terutama kita yang bergerak di bidang agama versi ilmu tasawuf, karena boleh jadi apa yang kita sampaikan itu terbaru. Nah, boleh jadi kita sampaikan itu memberikan keringanan bagi orang yang berpikir tentang agama selama ini, dan boleh jadi itu keliru dan salah. Makanya kita siap dikritik, siap dirubah, siap diperbaiki. Makanya beberapa kawan mengkritik ya, Pak Abu itu berani sekali menyampaikan kaji tasawuf ke umum. Nah, siapa yang SK kan, siapa yang bertanggung jawab. Ya kalau SK itu kan dari Allah dan Rasul, ada perintah ud'u, ajaklah mereka ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izah. Kamu ajak mereka itu kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mau'izah. Itu perintah. Itu SK-nya. Kalau bertanggung jawab, memang kita sebagai pelaku. Kalau kita diperintah oleh Allah dan Rasul, justru yang paling besar tanggung jawabnya itu Allah sendiri, Rasul sendiri. Makanya kita tidak usah takut keliru, tidak usah takut salah dalam tugas kita menjalankan tugas Allah dan Rasul ini. Karena memang sudah ketentuan Allah dan Rasul, sebelum kita melangkah ke angka 2, angka 1 dulu. Sebelum kita sampai kepada kesempurnaan, tidak sempurna dulu, itu sudah biasa. Yang penting kita istiqomah, tetap berjalan kepada Allah dan Rasul. Nah makanya perbedaan di antara kita sama-sama Islam, semestinya itu jangan jadi sengketa. Selama itu adalah langkah-langkah mereka untuk mengenal dan berjalan kepada Allah dan Rasul. Termasuk perbedaan agama di Indonesia juga. Kalau bisa jangan jadi sengketa. Karena itu cara mereka berpikir berjalan menuju Tuhan itu seperti itu. Ketentuan kebenaran itu adalah di Allah, itu ada di Rasul. Semestinya itu. Tapi karena pola pikir kita tidak sampai ke situ, cara kita membaca Qadirun nanti tidak seperti itu, makanya terjadi keributan, perselisihan. Apalagi sekarang bulan Desember ya. Tidak lama lagi, tanggal berapa? 25. Hari apa itu Pak? Natal. Hari Natal. Ribut kita, Ribut lagi. mengharamkan mengucapkan selamat hari Natal. Nah, itu. Alasannya apa? Tidak boleh kita mengucapkan selamat
Itu tidak boleh kita mengucapkan selamat hari Natal. Karena hari Natal itu adalah ibadah mereka yang beragama dengan agama itu. Tapi kalau kita berpikir lain, ya lain lagi. Seandainya mereka mengatakan selamat memperingati lahirnya anak Allah misalnya, kan kita bisa merubah dalam rasa kita, selamat memperingati lahirnya Isa bin Maryam. Mengenai masalah benar tanggal 25 Desember atau tidak, itu bagi kita tidak terlalu penting kalau persoalannya ucapan itu tadi. Nah, ini masih banyak dipersoalkan. Bahkan yang terbaru kemarin, seketika Gus Miftah berdiri di atas mimbar katakanlah agama seberang, itu dihujat oleh beberapa tokoh kita dari Islam. Ya, jangankan berkhutbah di situ, menyentuh, mendekati, masuk ke dalam ibadah orang beragama beda, itu diharamkan, kata beliau itu kan. Makanya ditanya orang sama kita, Pak Abi bagaimana itu? Ya kita kembali tanyakan, kenapa diharamkan? Rumah kita rumah orang, masjid kita rumah ibadah orang, persoalannya apa? Dan jangan lupa, Nabi Muhammad dahulu sebelum beliau itu punya masjid, sebelum beliau itu punya jamaah, dia beragama, dia berceramah kepada Yahudi, Nasrani, Majusi, bahkan kepada mereka tidak beragama. Rasul itu mendatangi rumah-rumah orang itu. Ya, seketika orang itu tidak di rumah, dia mendatangi lokasi-lokasi tempat orang-orang itu beribadah. Disitulah beliau mengatakan, wahai ahli kitab, marilah kita menyembah Tuhan yang satu, Tuhan kamu dan Tuhanku. Nah, seperti itu. Dan itu terjadinya di posisi orang lain, artinya di tempat ibadahnya orang lain. Nah, jadi di akhir zaman ini persoalan itu diangkat-angkat. Dan kita harus hati-hati. Indonesia ini banyak suku, banyak agama, banyak bahasa, banyak adat. Indonesia ini kuat, Indonesia ini kukuh. Tentu ada keinginan orang lain untuk melemahkan, melumpuhkan macam itu tadi. Nah, maka ini juga termasuk bagian cara kita membaca situasi dan kondisi di dalam berdiri tadi dan seterusnya. Nah, jadi uraian tentang membaca kodrat di Allahnya tadi, Rasul Qadirun di kita, ya seperti itu Pak. Memang kita sengaja memikirkan, memperhatikan dan segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita dirikan dan yang kita gerakkan, itu harus kita baca. Karena ada perintahnya ikra, baca. Gitu. Kemudian iradat di Allah, nyata di Rasul, itu ayat kedua Pak. Di kita namanya maridun. Maridun itu tempat tegaknya di daging, kulit, bulu atau roma. Jadi otak, tulang dan urat itu dibungkus oleh daging, kulit, bulu atau roma. Nah, itu kita harus perhatikan juga itu daging itu. Nah, apa yang kita perhatikan bukan dagingnya, sumber tercipta daging. Nah, itu apa itu? Makan dan minum. Nah, itu. Kemudian dia menutup daging tadi, apa itu? Pakaian. Kemudian yang membawa daging tadi, apa itu? Kendaraan. Kemudian yang menaungi daging itu, apa itu? Rumah. Jadi namanya iradat di Allah, nyata di Rasul, di kita maridun, tempat tegaknya daging, kulit, bulu atau rumah tadi. Tapi sasaran perhatian kita ke situ. Itu namanya membaca ayat 2 dari Al-Fatihah yang ada pada diri kita. Kalau di buku itu ada 7 ayat Al-Fatihah yang dibaca, di tubuh kita juga ada 7 ayat Al-Fatihah yang dibaca juga. Nah, itu cara membaca ayat 2 Pak Wel. Memang sederhana, daging, kulit dan bulu atau roma. Tapi ingat, alam semesta langit dan bumi beserta isinya ini tidak dijadikan oleh Allah dan Rasul kalau bukan karena daging, kulit, bulu atau roma tadi yang sudah membungkus otak, tulang dan urat. Jadi seketika otak, tulang dan urat tadi dibungkus oleh daging, kulit, bulu atau roma tadi, maka dia berbentuk Pak. Dia butuh pijakan, dibuat bumi. Butuh atap, dibuat langit. Butuh minum, dibuat air. Pokoknya segala sesuatu yang ada di alam semesta
itu bermula daripada keberadaan daging kulit bulat aroma yang sudah membungkus otak tulang dan urat. Makanya dalam surah Al-Baqarah yang bunyinya walazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia yang menjadikan bagi kamu yaitu berupa langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya. Jadi terjadinya alam semesta tadi karena ada begitu. Nah, itu yang perlu dibaca, Pak. Nah, itu Pak ya, ayat 2 nama itu. Daging, kulit, bulat, aroma itu harus diperhatikan, itu harus dibaca. Pertama kali yang dimakannya sehingga jadi daging tadi, yang membungkusnya, yang dia bisa bergerak dengan kendaraannya, yang dia dinaungi dengan rumahnya, dan seterusnya. Usahakan itu adalah baik, benar, bersih. Tidak ada unsur-unsur subhat. Karena itu akan mempengaruhi kejiwaan. Kalau unsur subhat. Nah, itu cara kita membaca. Kemudian yang ketiga, ilmu ya. Nah, kodrat, iradat, ilmu. Nah, ilmu di Allah, nyata di Rasul. Di kita namanya alimun. Alimun itu tepatnya di hati, Pak. Jadi ilmu itu ada dua. Al-ilmu indallah itu adalah Rasul. Al-ilmu fi sudur itu adalah roh kita sendiri. Diri sebenar diri pada kita sendiri. Nah, itu dibaca juga tuh, Pak. Apa yang dibaca? Ya kecenderungannya dia. Roh itu kecenderungannya kemana? Kecenderungannya adalah kepada Allah dan Rasul, kepada kebaikan dan kebenaran. Nah, jangan sampai dia tersakiti, ternodai, teraniaya oleh karena hawa nafsu dan syaitan kita. Kemampuan kita memperhatikan, menatap, dan mengantisipasi penderitaannya, itulah disebut dengan membaca ayat 3. Kan kita sering tuh, Pak, kita kebiasaan berselingkuh, bini orang kita bawa kemana-mana, kita bawa ke hotel. Nah, waktu itu kita merasa tenang, senang, bahagia karena belum tersiksa dia, tapi terjajah oleh hawa nafsu. Nah, seketika diketahui oleh orang kita membawa bini orang ke hotel, mulai resah dia, mulai gelisah dia, kemudian diteror oleh keluarga dan suami perempuan tadi, mulai ketakutan dia, akhirnya hilang pijakan, hilang harga diri. Nah, itu sudah termasuk kita menyusahkan diri kita sendiri, menyusahkan roh itu sendiri, menghinakan diri sebenar diri pada kita sendiri. Nah, jadi kita cari cak mano cara si alimun ini, si roh ini dia bahagia, tenang, sehat, enjoy dan seterusnya. Nah, jadi jangan kita sakiti dia dengan karena kita berbuat salah. Nah, itu cara kita membaca ayat 3 Al-Fatihah yang ada di diri kita. Kemudian yang keempat, ayat 4 itu hayat. Hayat di Allah, nyata di Rasul, di kita namanya hayun. Tempat tegaknya di jantung, Pak. Itu hidup. Nah, itu yang saya katakan tadi, hidup ini bukan tidak berbatas, ada batasnya, Pak. Makanya perhatikanlah apa yang sudah kita buat kemarin. Kapasitasnya sudah sejauh apa. Nah, kemudian perhatian pula apa yang kita buat hari ini. Dan perhatian pula apa yang akan kita buat pada masa yang akan datang. Makanya pepatah orang bijak, hari kemarin ya, hari kemarin dibanding hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari ini dibanding besok, ya besok harus lebih baik dari hari ini. Kita harus meningkatkan kapasitas dan kualitas kita. Kita jangan berhenti belajar. Jangan berhenti kita mencari, menyelami. Kenapa? Karena utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Tuntut oleh kamu ilmu pengetahuan itu sejak dari buayan sampai ke yang lahat. Artinya tidak pernah berhenti. Terus. Nah, itu. Ada yang disebut dengan hayu. Termasuk napas kita. Kita bernapas di mana. Dan seterusnya. Nah, kalau kita berbicara hayun tadi, ya, hidup tadi tempatnya di jantung. Nah, jantung itu harus kita ketahui juga. Karena dia memompakan darah. Darah itu apa? Sesuatu yang membawa hasil pengolahan makanan yang dicerna oleh usus kita. Bayangkan ketika kita makan jengkol,
cuman 2 kelipak kata orang sekarang tuh. Itu hitungan 5 menit kalau kita kencing, bon jengkol Pak, kencing itu. Sebegitu cepatnya usus itu menyerap makanan kita, lari ke darah, dioper oleh jantung yang padanya ada hayun tadi. Nah, jadi itu menunjukkan kepada kita bahwa yang kita makan itu menentukan darah, menentukan keadaan kita. Aku hati-hatilah dengan makanan. Sudah itu yang ayat kelima, sami' di Allah, nyata di Rasul. Kita namanya sami'un. Nah, itu tempat tegaknya telinga. Nah, telinga ini Pak, disadari atau tidak, kalau dengar orang menggunjing senang gitu. Senang gitu Pak. Mendengar orang menggibah kita senang. Mendengar orang ngomong ngalur gitu kita senang. Kenapa seperti itu? Ya karena itulah kodrat pendengaran. Nah, sekarang kita belajar untuk menjadikan telinga itu tidak mengarah ke situ. Kalau dia mengarah ke situ, terdengar itu, dia bisa memaklumi. Nah, bukan dengan telinga tadi kita semakin lemak, semakin enak, semakin ikut nimbrung juga, bukan begitu. Karena telinga itu untuk mengamat, fungsinya untuk mengamati situasi yang terdengar. Jadi jangan sampai pendengaran ini digunakan untuk pendengaran yang salah-salah, yang keliru. Dan itu kita harus bacotnya itu. Nah, itu ayat 5. Kemudian ayat 6, Al-Fatihah pada diri kita, basyir di Allah, nyata di Rasul, kita basyirun. Nah, itu penengokan, penglihatan. Nah, ini banyak. Ada penglihatan itu yang boleh kita lihat, ada yang tidak boleh kita lihat, ada yang boleh dan tidak, gitu. Nah, di sini ada beberapa kajian yang sering dilemparkan oleh orang. Contoh gini, kalau kita laki-laki kan diharamkan melihat aurat perempuan. Nah, kenapa? Itu akan merusak hati kita sendiri, melahirkan gejolak seksual yang tidak baik di hati kita, yang tidak patut kan. Nah, ada lagi di bidang ilmu kedokteran, laki-laki yang sudah uzur, katakanlah tua, atau perempuan yang juga tua, itu ada keizinan untuk menonton sesuatu yang tidak boleh ditonton sebenarnya. Misalnya apa, film porno. Nah, itu dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas, meningkatkan kemauan atau gairah menjurus kepada itu. Tapi itu tadi secara logikanya boleh-boleh saja, tetapi ingat yang kita lihat itu apa gitu. Nah, yang kita lihat aurat, bahkan sikap dan tingkah laku. Kalau untuk sekedar pengetahuan, pengalaman dan paham, ya mungkin boleh-boleh saja biar kita tahu apa yang kita pelajari tadi. Tapi untuk seterusnya itu tidak. Itu karena akan mempengaruhi hati kita, pemikiran kita, perasaan kita. Contohnya sekali kita menonton 3 hari, 4 hari, 5 hari masih terbayang-bayang itu. Bahkan kadang-kadang dalam sholat masuk-masuk dia. Padahal Umar bin Khattab pernah dulu seketika beliau berjalan ke masjid nak jadi imam, ada perempuan mandi, basahnya nempel di kulit. Nah, menurut beliau itu salah, makanya beliau arahkan kepada istri beliau sendiri. Nah, di dalam sholat, waktu beliau ngimam, teringatlah kejadian dia dengan istrinya seperti itu. Akhirnya berhenti dia. Pas berhenti, digantikan oleh yang lain. Maka bertanyalah sahabat, kenapa berhenti, Mar, jadi imam? Ya, karena aku menyentuh perempuan. Nah, kalau orang awam, lah kami tidak lihat perempuan tadi. Kok kamu mengatakan menyentuh perempuan? Kalau orang yang paham, dia sudah menyentuh perempuan itu dalam rasa diri. Padahal itu istrinya sendiri. Makanya dalam kajian Islam itu, kalau mazhab Syafi'i, kalau sudah berwudu, menyentuh istri itu tidak boleh. Nah, itu, kan itu perempuan. Kalau mazhab yang lain, boleh-boleh saja. Kalau di mazhab tertentu ya, katakanlah kelompok muda, itu boleh. Karena Nabi Muhammad kalau berwudu dia pernah mencium Aisyah, sedang sholat pernah dia nyenggol kulit, tapi Nabi tidak berwudu lagi.
Maka ditanyakanlah oleh orang kepada kita, ini bagaimana persoalannya Pak Abu? Nah, kalau di dalam Quran, jika kamu menyentuh perempuan, jika tidak ketemu air, maka kamu bertayamum. Itu dalam Al-Quran kan. Berarti menyentuh perempuan di sini bukan berarti menyentuh kulit manusia perempuan, tetapi menyentuh sesuatu, efek dari itu dia harus mandi. Artinya pekerjaan. Nah, jadi dalam ilmu tasawuf dijelaskan bahwa kalau Pak Arif, Pak Charlie, Pak Wel kan dikatakan laki-laki bukan sembarangan, karena ada suatu tanda pada diri mereka itu yang menunjukkan mereka itu laki-laki. Itu tidak boleh disentuh secara tangan ataupun secara pikiran. Jadi kalau ada ibu-ibu ya teringat kayaknya laki-laki suaminya, tiba-tiba dia merangsang, udah wudunya harus diganti. Sebaliknya kita juga, tiba-tiba kita teringat perempuan istri kita, walaupun tidak disentuh dengan tangan, merubah keadaan menjadi sesuatu yang lain, maka itu akan membatalkan, Pak. Jadi bahasa terangnya siapa Pak Abu? Yang disebut dengan laki-laki itu adalah kelaminnya itu. Yang disebut perempuan tadi adalah kelaminnya itu. Itu yang tidak boleh disentuh. Nah, kalau tangan orang, badan orang itu bukan laki-laki dan bukan perempuan, tapi kulit manusia laki-laki, kulit manusia perempuan. Apalagi nanti sedang tawaf di Mekah itu babak belur, kita mondar-mandir. Kenapa? Laki-laki perempuan itu bersatu. Nah, jadi kajian agama ini semakin didalami, diselami, semakin mempermudah kita untuk melaksanakan syariah itu pada dasarnya. Nah, itu. Jadi kembali kepada mata tadi, gunakanlah mata itu untuk melihat sesuatu yang baik, yang benar, bermanfaat, supaya dia akan tersehati, akan terobati. Kalau kita rajin baca kitab Quran itu, Pak, itu akan melatih pandangan mata, ketajaman mata dan ketelitian mata. Insya Allah, walaupun umur-umur lah tua, mungkin tidak perlu pakai kacamata. Nah, dia bisa baca itu dengan ringan. Nah, bagaimana Pak kami yang sudah pakai kacamata ini? Apakah itu sebagai tanda kami salah lihat atau apa? Tidak juga. Karena orang kurang vitamin A biasanya penglihatannya agak rabun. Kadang-kadang anak-anak sudah seperti itu. Turunan. Nah, jangan-jangan pula lah mentang-mentang Pak Ari pakai kacamata, Pak Charlie pakai kacamata, kita katakan so penonton yang benar-benar itu tidak juga seperti itu. Kadang keturunan. Iya, karena ada anak-anak juga yang sudah pakai kacamata. Nah, jadi intinya adalah jago mata, perhatikan mata. Nah, seketika kita menjaga dan melihat mata itu kemana arahnya, itu sedang membaca ayat yang ke-6 Al-Fatihah pada diri kita. Nah, yang terakhir adalah ayat 7 Al-Fatihah pada diri kita. Kalam di Allah, nyata di Rasul, di kita namanya bukan kalam, tetapi mutakalimun. Tempat tegaknya di mana? Di lidah. Nah, jagolah lidah ini. Nah, inilah persoalan yang sedang viral sekarang itu. Kalau kita tidak bisa menjaga lidah kita, kata-kata kita, suara kita, maka tersinggunglah orang banyak, terhinakanlah orang tertentu. Maka apa yang terjadi? Yang di atas jatuh ke bawah, yang di bawah naik ke atas. Kenapa bisa seperti itu? Begitulah cara Allah memuliakan orang yang hina dan menghinakan orang yang mulia. Dan contoh bagi kita, kita tidak bisa menyalahkan yang begitu, tidak perlu bisa memuji yang begini. Maka itulah cara Allah memberikan pelajaran kepada kita. Jadi itu tadi, jagalah ayat yang ke-7 ini, dari makanannya, minumannya, suara, kata, perbuatannya, gurau-gurauannya. Nah, bacalah itu. Bacalah. Makanya bapak-bapak kalau mau sholat, kan ada 7 kali istighfar. Nah, kan ada tuh. Waktu kita mau sholat itu kan pertama kali a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, sampai 7 kali. Itu kita meminta ampun kepada Allah kalau yang 7 ayat yang kita miliki itu salah.
salah tempat, salah pakai, salah arah. Nah sudah itu selesai sholat, kita istighfar lagi 7 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Siapa tahu dalam sholat tadi yang 7 ayat tadi kita gunakan untuk sesuatu yang tidak boleh kita gunakan, sehingga mengganggu kekhusyukan sholat. Maka 7 tambah 7 sama dengan 14. 14 kali 5 sama dengan 70. Maka dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu sehari semalam istighfarnya minimal 70 kali. Itulah maksudnya. Nah, ya Pak. Nah, jadi Iqra kitab baca kitab kamu. Cukup kamu saja yang membacanya hari ini. Nah, membaca itu memperhatikan yang 7 macam itu, Pak. Memperhatikan yang 7 macam itu. Nah, kemudian kita beristighfar sebelum sholat dan sesudah sholat 7 macam tadi, itulah posisinya. Nah, nanti ini kan cerita tentang membaca Pak ya. Nanti akan sampai kita kepada bab atau tingkatan untuk memperkuat yang 7 ayat tadi Pak, sehingga dia bisa menjadi perisai, bisa menjadi senjata, bahkan senjata gaib gitu. Apa contohnya? Misalkan kodrat di Allah nyata di Rasul, di kita namanya qadirun, tempat tegaknya otak, tulang dan urat. Jadi otak kita, tulang kita, urat kita berbeda dengan punya orang lain kalau selalu kita asah. Otak kita gunakan untuk berpikir yang baik, tulang untuk berdiri yang benar, bergerak untuk yang bermanfaat. Itu secara operasionalnya. Tapi ada saatnya kita meletakkan pada titik-titik itu, misalnya begini, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walhul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita letakkan di titik yang pertama, di ayat yang pertama. Kemudian baca lagi itu, letakkan di ayat kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya tadi sampai 7. Maka itu akan melahirkan kekuatan berdiri kita. Kekuatan mendengar, kekuatan melihat, kekuatan berpikir, kekuatan merasa. Bahkan bisa kita munculkan dalam bentuk perisai diri. Akan menjadi kekuatan dia. Nah, itu. Tetapi dengan catatan sehari itu ada usaha untuk beritikad, untuk menjadikan 7 perisai ini menjadi kekuatan. Apa misalnya? Cukup itu tadi. La ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kita rutinkan. Kalau untuk sholat 5 waktu kan 7 kali cuman sesudah sholat kan. Nah, bisa kita rutinkan, kita wiridkan itu. Misalnya sudah sholat 5 waktu itu, setiap sudah sholat kita bacakan itu misalnya 10-10 pada setiap tempat. 10-10 di otak, tulang dan urat, 10 di daging, kulit dan bulu, 10 di hati, 10 di jantung, 10 di telinga, 10 di mata, 10 di lidah. Nah, kemudian kita tahu Allah itu meliputi segala sesuatu, yaitu Rasul. Rasul meliputi segala sesuatu, yaitu alam semesta. Di dalam alam itu ada kita. Nah, kita mengambil ke atas, kita hirup, kita masukkan ke paru-paru, kita oper ke bawah pusat, kita tahan, sambil kita ulangi sekitar 3 kali lagi, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in. Kemudian kita tahan, kita oper ke kepala, ke tangan, ke kaki, ke muka, ke belakang, dan seterusnya. Itu jadi energi, Pak. Kalau sudah sampai ke tingkat itu, kita jangan ganti orang, tak boleh. Nanti jadi perkara. Itulah yang sering dipakai oleh orang-orang tua kita tempo dulu. Dia banyak diam karena dia menjaga perisai, dia menjaga senjata. Lidah dia itu tidak sama dengan lidah orang biasa. Kenapa? Setiap sholat dia sah dengan 10 kali lapas-lapas tadi, sehingga jumlahnya 70. Bahkan ada yang satu posisi itu 100, Pak.
itu tambah tajam lagi, tambah tajam lagi. Nah itulah yang dipakai oleh orang tua-tua kita tempo dulu. Adapun yang Pak Charlie catat itu, aku tiadakan diriku di dalam keberadaanmu ya Allah, sehingga terhindar keburukan dalam diriku dan di luar diriku kepadaku, atas nama la ilaha illallah Muhammad Rasul. Itu pamungkas, Pak. Jadi yang namanya belajar itu harus ada ilmu, yang namanya ilmu itu ada bukti. Ada sesuatu yang membuktikan kalau kita memang belajar. Tapi itulah bersamaan dengan kekuatan mental, spiritual, intelektual kita, itu akan meningkat terus, Pak. Kalau masih muda-muda, bawaan tuh nguji orang dulu apa? Nguji orang. Kalau lah umur ini diganggu orang, ditentang orang, kita diam. Nah, itu. Bukan kita takut, kita khawatir akibat yang terjadi pada diri orang. Nah, seperti itu, Pak. Jadi belajar agama ini tidak sesederhana itu dan tidak kosong-kosong saja, tapi ada manfaat gitu. Nah, itu kira-kira gambaran. Nah, jadi itulah, Pak, kalau pada kitab Quran itu ada 7 ayat yang diulang-ulang namanya surah Al-Fatihah. Di kita juga ada 7 ayat yang diulang-ulang namanya juga Al-Fatihah. Pembuka, Pak. Pembuka rahasia diri kita, rahasia Rasul, rahasia Allah. Kenapa? Di diri kita ada yang dari Rasul, ada yang dari Allah. Dan semua itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, itulah cerita Al-Fatihah tadi. Kemudian kita merambah kepada yang tadi, apa namanya itu, membaca surat. Nah, kan kita baca Qul a'udzu birabbin nas, Qul huwallah, apapun nama surat silakan saja. Tapi perlu diketahui kenapa dalam Rukus 13 tidak ada membaca surat. Tidak ada, Pak. Tidak ada kan? Nah, kenapa tidak ada? Ya itu tadi. Karena dia bukan bagian yang wajib. Bukan rukun. Nah, tapi dia bermanfaat. Misalnya Pak Charlie membahas Nabi Nuh. Orang cerita Nabi itu begini-begini, yang lain mengatakan begini-begini, ternyata tidak sesuai, tidak cocok. Kita ingin tahu realnya, hafalah surat Nuh tadi, baca dalam sholat, ingat di mana kita membacanya, di situ Allah bukakan lembaran-lembaran cerita-cerita tentang Nuh itu sendiri. Maka banyak yang kita sampaikan kepada masyarakat, kata kawan, tidak ada di Quran, tidak ada di hadis. Boleh jadi itu benar. Bukan kita mengada-ngada, kita sudah mendapat sumber daripada sumber. Nah, itu, Pak. Tapi kebanyakan orang tidak akan membantah. Lalu cak mana caranya? Itu surah Al-Isra ayat 1. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuri min ayatina innahu was-sami'ul basyir. Ada, Pak? Coba Pak Wel baca. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kalau di dalam kitab Quran itu terjemahannya seperti itu, Pak. Maha suci Allah. Padahal kita tidak melihat kalimat Allah di situ. Kata Allah itu tidak ada. Itu hambanya. Nah, dikatakan Muhammad. Kalau tulisan Muhammad tidak ada di situ. Yang maha suci itu adalah Allah. Tidak nyata kesucian Allah, mereka nyata pada Rasul. Rasul inilah yang menjalankan hambanya. Mana itu hambanya? Abdi fi qalbi mu'min.
Hambaku di hati kamu itu namanya mukmin. Nah maksudnya itu ruh itu yang diperjalankan. Ruh itu yang diperjalankan. Nah, siapa yang perjalankan? Rasul. Rasul itulah ayah. Rasul itulah bapak. Yang ada tertuang pada surat Al-Balad. Wa walidi wa mawalad. Demi bapak dan demi anaknya. Rasul itu. Dan Rasul itu pernah mengatakan, Anna abaul arwah wa Adam abul bashar. Aku adalah bapak para ruh. Adam itu bapak tubuh. Nah, karena Adam terbuat dari tanah. Sedangkan tubuh kita dari saripati tanah. Tapi roh Adam itu anak saya, kata beliau. Anak yang bagaimana? Anak turunan, bukan keturunan. Kalau turunan itu tidak pakai istri, tidak pakai mak. Kalau keturunan ada istri, ada mak. Nah, itu. Jadi si ayah inilah yang menjalankan anaknya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari. Makanya dikatakan Bani Israel itu, surah Al-Isra itu nama lainnya Bani Israel itu, Pak. Bani itu anak, Isra itu diperjalankan, Ail itu di malam hari. Jadi ayah inilah yang memperjalankan anaknya di malam hari. Artinya di dalam kegelapan. Pertama, kegelapan dunia. Kedua, kegelapan tubuh. Ketiga, kegelapan hati. Itulah 3 kegelapan. Gelap yang bagaimana? Setelah kita masuk ke hati, kita akan bertemu dengan penyakit hati yang 17. Gelap dia. Bisa kita keluar dari hati, bertemu dengan kegelapan pada tubuh, yaitu suka makan, minum, pakaian, tempat, macam-macam. Bisa keluar dari tubuh, bertemu kegelapan dunia, harta, tahta, wanita. Itu yang sering mengganggu kita datang kepada Allah dalam sholat. Itulah namanya kegelapan. Nah, itu. Jadi ayah itu memperjalankan anaknya. Anak itu Bani Isra itu diperjalankan Aili di malam hari. Dari mana? Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa. Sayang 1000 kali sayang, Masjidil Haram yang ada pada ayat itu diartikan Masjidil Haram sekarang. Padahal pada waktu Nabi mengatakan Masjidil Haram, yang sekarang itu belum ada. Yang ada adalah kuil. Di dalam Ka'bah itu ada 4 patung besar, Lata, Manat, Ubal, Uzza. Di sekitarnya ada 360 patung, tempat orang jahiliyah minum-minum, main perempuan di situ. Dan belum dijadikan tempat sujud. Tempat sujud dijadikan di situ setelah 10 tahun Nabi Muhammad dengan sahabatnya hijrah di Madinah. Baru terjadi pembersihan, merapikan, dan baru disebutkan tempat sujud. Sebelum itu belum. Berarti Masjidil Haram yang ada pada ayat itu bukan itu. Di mana tempat pertama kali kita melihat Allah, yang tidak nyata Allah, melainkan nyata wujud sertanya, sifatnya, Rasulnya namanya Muhammad. Maka dikatakan alastu birabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Karena kita melihat dia, mendengar suaranya, berhadapan dengannya, kita jawab bala syahidna. Benar engkau dengan Tuhan kami, kami menyaksikan. Nah, jadi Allah yang dilihat tidak nyata Allah, melainkan nyata dia dengan Tuhan. Makanya waktu itu kita sujud, ya, para ruh tadi sujud sambil berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya, tapi aku tidak lihat Allah, melainkan utusannya namanya Muhammad. Tempat sujud kita tadi disebut masjid. Masjid tidak mulia, yang di tempat itu mulia. Siapa? Muhammad. Kalau kita bukan yang mulia, tetapi yang dimuliakan, karena kita di situ. Itulah Masjidil Haram. Setelah kita turun ke dunia, masuk dalam tubuh kita, masuk dalam hati, lahir dari kandungan mak, kita menatap lagi Masjidil Haram tadi. Alangkah jauhnya tempat sujud itu. Bahasa lainnya, itulah Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Haram itu juga, Masjidil Aqsa itu juga sama dengan finish dan start dan finish pada lapangan tempat lomba lari. Nah, disitulah kita sholat, berhubungan dengan Allah dan Rasul. Disitulah kita melihat apa yang kita baca. Itu disebut dengan linuri min ayatina.
Di tempat itu aku perlihatkan kepada mereka itu tentang ayat. Apa yang mau ditanyakan, apa yang mau dipersoalkan, tanyakan di situ. Akan dibuka oleh Allah dan Rasul, akan dijelaskan. Makanya kita terkesan banyak tahu tentang sesuatu karena kita diberitahu oleh Allah dan Rasul di tempat itu. Itulah sebabnya kenapa surat perlu dibaca. Kalau kita ingin tahu kisah itu. Tapi kalau kita tidak pengen tahu, ya ada apa-apa tidak dibaca. Karena itu bukan wajib. Tapi alangkah baiknya dibaca. Nah itu. Nah setelah kita membaca Al-Fatihah, membaca surat, kita ruku. Nah, ya kan? Nah, karena durasinya video kita sudah 59 menit, yang ini kita off kan dulu. Bersambung pada video berikutnya. Oke?